Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang perangkat lunak sistem baru grosir mix. Jadi kita ada 5 orang, yaitu yang pertama ada Nurlinda Ahmad, Akhir Alfarabi, Edi Asmawan, Cici Umrah, dan Lismawati. Mungkin untuk pemateri pertama bisa menjelaskan kepada Edi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja ya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian latar belakang, yaitu dalam era digital yang semakin canggih, peran perangkat lunak dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi menjadi sangat penting. Salah satu contoh aplikasi perangkat lunak yang sangat berguna adalah sistem informasi Grossis Mix. Grossis Mix adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu para pengusaha grossis dalam mengelola dan mengoptimalkan operasional bisnisnya. Sistem ini dapat membantu dalam mengatur stok, mengelola transaksi, serta mencatat laporan penjualan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, perangkat lunak telah menjadi bagian integral dalam berbagai industri, termasuk bisnis grosir. Di bagian definisi grosir mix untuk solusi perangkat lunak yang komprehensif untuk pengelolaan bisnis grosir campuran dengan fitur-fitur yang dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelangganan. Grossis Mix adalah kunci untuk mengoptimalkan kinerja bisnis grosir. Bagian selanjutnya, data requirement. Pertama, data pelanggan. Yang dibutuhkan dalam data pelanggan itu ada beberapa poin. Pertama, nama lengkap pelanggan. Kemudian informasi kontak atau email, nomor telepon, alamat rumah atau usaha, kemudian riwayat pembelian, kemudian preferensi produk, kemudian informasi pembayaran atau jika ada pembayaran kredit atau saldo tertunda. Bagian kedua, data inventaris atau produk. Dalam data inventaris produk yang dibutuhkan yaitu nama produk, kategori produk, deskripsi produk, harga produk, dan jumlah stok tersedia. Kemudian data requirement. Di bagian 3, data penjualan. Dalam data penjualan yaitu ada beberapa yang dibutuhkan juga. Pertama, tanggal dan waktu transaksi. Kemudian daftar produknya, daftar produk yang dibeli beserta jumlahnya. Bagian selanjutnya total harga. Di bagian 4, data keuangan. Di data keuangan ada 3 yang dibutuhkan yaitu arus kas, masuk dan keluar. Kedua, pembayaran dari pelanggan. Ketiga, informasi transaksi keuangan lainnya. Bagian 6, data requirement, yaitu data analisis. Dalam data analisis yang dibutuhkan adalah data historis penjualan, laporan keuangan, tren permintaan produk. Di bagian ke-7, data keamanan. Dalam data keamanan yaitu ada 2, informasi login pengguna atau nama pengguna dan kata sandi. Kemudian riwayat aktivitas pengguna atau untuk tujuan audit dan keamanan. Jadi untuk selanjutnya ada sistem rekrutmen. Yang pertama sistem kedua dan fungsional. Jadi yang pertama yaitu fungsional ini ada pengguna, ada user dengan pelanggan.
Jadi user ini dia itu kayak pemilik begitu, dan sedangkan pelanggan itu dia kayak pembeli. Jadi user sama pelanggan ini sama-sama bisa login ya, sama-sama bisa mengakses login. Jadi untuk usernya yang bisa diakses itu ada pemilik bisnis, ada manajemen toko, lihat pesanan, analisis penjualan, manajemen pelanggan, dan manajemen pengguna. Sedangkan untuk pelanggan, di bagian pelanggan itu dia bisa mengakses pembeli, cari produk, pemesanan produk, melacak pesanan, interaksi dengan bisnis, terus ada non fungsional. Jadi di non fungsionalnya ada dua bagian, yaitu di non fungsional ini ada dua, yaitu software dengan hardware-nya. Jadi untuk software-nya itu ada Android dengan Windows. Jadi kalau Android itu dia memiliki Play Store, kedua memiliki akses internet. Sedangkan untuk Windows-nya dia memiliki browser dan memiliki akses internet. Sedangkan yang hardware-nya PC-nya untuk bagian PC-nya dia tidak Munex Untuk bagian PC-nya dia itu prosesornya Intel-Core 3, terus penyimpanannya minimal 200 GB atau GB. Terus untuk mobile-nya dia RAM-nya harus 1 GB. Terus ada printernya itu untuk mencetak laporan grosir mix. Terus ada sistem kapabilitas. Jadi itu ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada manajemen inventaris. Dan manajemen inventaris ini kita bisa melacak stok barang secara real time dan memberikan notifikasi jika stok mencapai tingkat minimum. Terus juga bisa memungkinkan pengguna untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori atau atribut lainnya. Terus juga bisa mampu mencatat, memperbarui, dan menghapus produk dari inventaris tersebut. Terus kedua ada pengelolaan pelanggan. Dalam pengelolaan pelanggan ini kita bisa juga menyimpan dan mengelola data pelanggan, termasuk informasi kontak dan riwayat pembelian. Bisa juga pembuatan profil pelanggan untuk memahami preferensi dan kebiasaan belanja, mengirimkan pemberitahuan tentang diskon, promosi, atau penawaran khusus kepada pelanggan. Terus ada pemesanan otomatis. Nah, dalam pemesanan otomatis ini kita dapat mengatur pemesanan otomatis untuk produk yang stoknya menipis. Terus pengguna dapat menetapkan frekuensi pemesanan dan jumlah minimum yang dibutuhkan. Terus ada bagian keempat, yaitu manajemen penjualan. Dalam manajemen penjualan ini kita juga bisa mencatat penjualan dengan cepat dan mudah. Terus menghasilkan faktur secara otomatis dan memungkinkan pencetakan atau pengiriman melalui email. Terus melacak status pembayaran dan pengiriman untuk setiap pesanan. Selanjutnya ada analisis laporan. Dalam analisis laporan ini kita bisa membuat laporan penjualan, keuntungan, dan tren permintaan produk secara berkala. Terus ada memungkinkan pemfilteran data untuk mengeksplorasi tren atau pola penjualan yang lebih mendalam. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan ini bisa mencatat arus kas masuk dan keluar secara akurat. Selanjutnya ada bagian manajemen keuangan. Dalam manajemen keuangan ini kita bisa mencatat arus kas masuk dan keluar secara akurat. Jadi kita tidak salah-salah begitu nanti ya. Terus menghasilkan laporan keuangan secara neraca, laba rugi, dan laporan arus kas, melacak biaya operasional dan pengeluaran lainnya. Terus ada pengaturan diskon dan promosi. Jadi pengaturan diskon dan promosi ini memungkinkan pengaturan diskon untuk produk tertentu atau periode waktu tertentu. Membuat promosi khusus seperti penjualan musiman atau penawaran paket.
memberikan pemberitahuan kepada pelanggan tentang promosi yang sedang berlangsung. Terus selanjutnya ada manajemen pengguna. Dalam manajemen pengguna ini juga dia bisa memiliki pengaturan hak, akses berbasis peran untuk mengontrol akses pengguna ke fitur tertentu, merekam aktivitas pengguna untuk tujuan audit dan keamanan. Terus yang terakhir ada pengaturan sistem. Pengaturan sistem ini memungkinkan pengaturan zona waktu, mata uang, dan preferensi lainnya sesuai kebutuhan bisnis. Konfigurasi pemberitahuan dan pengingat untuk menjaga pengguna tetap terinformasi. Jadi untuk pemateri selanjutnya bisa menjelaskan. Di bagian entity relationship diagram atau di bagian RD, ini adalah bagian alur sistem atau alur grosir mix. Di sini kita menggunakan admin, kemudian admin menginput beberapa data. Yang pertama, data yang diinput oleh admin ada tanggal transaksi, kedua daftar produk, ketiga total harga, keempat informasi pelanggan. Setelah melakukan inputan data produk, admin mengelola data produk. Ada beberapa inputan lagi untuk admin. Pertama, nama produk, kategori produk, di bagian deskripsi produk, kemudian jumlah stok tersedia, kemudian tanggal transaksi. Sedangkan untuk pelanggan, ada beberapa inputan untuk melakukan proses pembelian. Pertama, pelanggan menginput data nama, informasi kontak, riwayat pembeli, referensi produk, dan informasi pembayaran. Mungkin kepada Rabi bisa menjelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan izin maaf dan batin. Baik, di sini DFD, yang dimana DFD itu adalah data flow diagram. Di dalam data flow diagram ada penjelasan aliran. Aliran yang pertama itu adalah data pelanggan, yang dimana data pelanggan mengirimkan pesanan produk ke proses pemesanan produk. Kemudian poin yang keduanya menerima konfirmasi pesanan dari proses pemesanan produk itu sendiri. Kemudian poin kedua, pemesanan produk, di mana pemesanan produk ini ada beberapa subpoin. Yang pertama, mengelola pesanan pelanggan. Kemudian yang kedua, mengirim data pesanan ke database pesanan. Kemudian yang ketiga, mengambil informasi produk dari database pesanan. Kemudian yang ketiga ada manajemen pelanggan, yang dimana manajemen pelanggan pertama itu mengelola informasi pelanggan, kemudian memperbarui database dari pelanggan. Kemudian bagian 4 analisis penjualan, di mana analisis penjualan juga memiliki beberapa subpoin. Yang pertama, mengambil data dari database pesanan dan database pelanggan. Nah, kemudian selanjutnya menghasilkan laporan dan tren penjualan untuk pemilik bisnis. Kemudian poin 5, pemilik bisnis. Poin yang pertama, melihat laporan penjualan data tren yang dihasilkan oleh analisis penjual. Kemudian DFD ini memberikan visualisasi yang jelas tentang bagaimana data
mengalir melalui sistem grosir mix dari pelanggan hingga pemilik bisnis tanpa melibatkan pemasok. Next. Selanjutnya UML atau Unified Modeling Lalik. Untuk membuat use case dan activity berdasarkan spesifikasi yang ada, yang secara detail. Pertama itu use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antar aktor, dalam hal ini pengguna dan sistem. Kemudian berdasarkan requirement yang diberikan, berikut adalah use case diagram untuk sistem pusat grosir campuran. Kemudian use case diagram atau aktor, yang pertama itu user atau pemilik toko, kemudian yang kedua itu pelanggan atau dalam hal ini pembeli. Kemudian selanjutnya use case untuk user pemilik toko, terdiri dari beberapa inputan atau inputan. Yang pertama itu manajemen inventaris, yang kedua pengelolaan pelanggan, yang ketiga pemesanan produk, yang keempat manajemen penjualan, yang kelima analisis laporan, kemudian manajemen keuangan. Kemudian untuk use case pelanggan, dalam hal ini pembeli, yang pertama itu pencairan dan penjelajahan produk, pencarian, kemudian pemesanan produk, kemudian manajemen pesanan, kemudian komunikasi dengan grosir itu sendiri. Kemudian next, activity diagram. Activity diagram, di dalam activity diagram sendiri untuk pemesanan produk, yang pertama itu pelanggan mencari produk, kemudian pelanggan memilih produk dan menambahkan ke keranjang belanja, kemudian pelanggan memilih metode pengiriman, kemudian pelanggan memilih metode pembayaran, lalu sistem memproses pembayaran, dan sistem mengonfirmasi pesanan dan mengirim notifikasi ke pelanggan. Kemudian activity diagram untuk manajemen penjualan atau manajemen penjualan. Yang pertama itu user mencatat penjualan atau barang yang telah dijual, kemudian sistem membuat faktur, kemudian sistem mengirim faktur ke pelanggan, kemudian sistem melacak status pembayaran, lalu sistem memperbarui status pengiriman. Nah, oke, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Ahmad. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagian UI-nya atau user interface-nya. Nah, pertama itu di sistem yang kami buat ini tentang grosir mix. Nah, di sini tuh pertama itu login, yang dimana login itu pertama itu yang dapat mengakses sistem ini tuh pemilik grosir dan pelanggan. Nah, terus di bagian sikapnya tadi itu user atau pengguna atau pelanggan dapat harus masukkan dulu emailnya atau username-nya dan password-nya. Nah, di sini itu user atau pelanggan itu di mana pengguna baru mendaftarkan untuk mendapatkan akses layanan atau sistem ke
ke sistem Grocery Mix ini dengan memasukkan tadi emailnya dan passwordnya. Nah, di sini itu para pengguna sistem ini tuh harus mengisi namanya, nomor email dan passwordnya untuk pengguna baru. Selanjutnya di sini mengkonfirmasi mengkonfirmasi nama, email dan passwordnya untuk melanjutkan akses ke layanan sistem ini. Nah, setelah terdaftar para pengguna, pertama itu akan muncul itu berandanya, yang dimana berandanya ini tuh dapat mencari produk-produk yang ingin dipesan. Nah, di beranda ini ada 4 fitur, yang dimana pertama itu ada kategori, terus news, terus favorit dan order. Nah, untuk fitur news tadi itu mengarah ke notifikasi, yang dimana untuk melacak pesanan para pembeli. Nah, di sini tadi di bagian produk yang saber level itu pelanggan dapat menambahkan ke keranjang atau ke keranjang favoritnya untuk melakukan pemesanan, yang dimana di dalam di keranjang ini tuh pembeli akan diarahkan untuk memesan produk dan memilih seberapa banyak produk yang akan dibeli. Nah, di bagian infonya ini untuk produk gula pasir. Nah, di sini itu menampilkan info tentang produk gula pasir dan juga dapat melakukan pemesanan. Nah, baik, di ini selanjutnya ada review-review dari para pembeli. Nah, di sini itu setelah melakukan pemesanan, maka akan diarahkan ke bagian deliver address-nya ini untuk mengkonfirmasi alamatnya yang untuk alamatnya untuk pengiriman produknya, dan dapat memilih pengirimannya apakah melalui cash. Nah, setelah melakukan pemesanan, pengguna dapat melihat notifikasinya atau produk-produknya yang sudah dipesan. Nah, pengguna dapat melihat pesanannya. Nah, di sini tuh dapat melihat pesanannya yang diterima dan sedang dikemas. Kedua, ini bisa pengguna dapat melihat pesanannya apakah sudah dalam perjalanan atau belum. Nah, terus juga dapat mengetahui apakah pesanannya sudah tiba di alamatnya. Dan terakhir itu pengguna bisa tahu pesanannya akan segera diterima. Oke, baik, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin untuk Lismawati bisa menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang tadi. Kepada Lismawati, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini kesimpulan dari pembuatan sistem informasi yang kita buat yaitu Grocery Mix, di mana dalam penelitian ini perangkat lunak sistem baru Grocery Mix dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan Grocery Mix. Sistem ini dapat membantu dalam mencatat dan mengelola stok barang dengan cara otomatis, sehingga mengurangi kesalahan manual dan meningkatkan kecepatan dalam menghitung jumlah stok yang tepat. Dengan demikian, perangkat lunak sistem baru ini dapat membantu perusahaan Grocery Mix dalam meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan kepuasan pelanggan.
Jadi itu kesimpulan dari perangkat lunak sistem baru grosir mix yang kita buat. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk. Jadi inilah presentasi kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.